pada pagi hari ini. Webinar kita bukan hanya diskusi dan pemaparan, tapi nanti akan ada banyak sekali sesi-sesi yang bisa kita ikuti, termasuk nanti di bagian akhir akan ada pengumuman lomba yang sudah banyak sekali kawan-kawan muda ikuti ya. Jadi kita akan mulai saja pada pagi ini. Saya Nurdian Sadalijo atau biasa dipanggil Dian akan memandu webinar kita pada pagi sampai siang nanti sekitar jam 11:30. Nah, pada webinar kali ini kawan-kawan kita ambil tema di balik keindahan Wastra Tenun Timor. Spesifiknya kita akan membahas mengenai teknik guna dan juga kita akan sedikit juga memperbarui wawasan kita nih dan juga pandangan kita tentang seperti apa kondisi penenun di sana, terutama perempuan adat di Timor dalam mendukung aktivitas menenun. Jadi pada pagi ini kita sudah kedatangan dua pembicara sebetulnya. Ada satu, ini ada Stephanie Saing. Halo, selamat pagi, Steph. Pagi, Kak. Nah, Stephanie Saing ini adalah pendiri dari Tinung Rambu Indonesia. Nanti Stephanie juga akan ngobrol banyak dan juga memberikan pemaparan bukan hanya tentang Tinung Rambu tetapi juga tentang tenun dari Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Nah, selain itu nanti juga ada pembicara kedua yang hadir lewat video yang sudah dibantu oleh Stephanie untuk bisa dihadirkan adalah Mama Madeline Kik. Mudah-mudahan aku nggak salah sebut ya, Steph. Mama Madeline ya. Mama Madeline adalah penenun, spesifiknya penenun untuk kain tenun dengan teknik guna mandeu dari NTT. Nah, Bapak, Ibu, dan juga kawan-kawan pecinta wastra, kita akan mulai saja pada pagi ini dan tentu saja kita akan memulai dengan seperti biasa pada webinar-webinar sebelumnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Kita minta tolong kepada kawan-kawan untuk bisa menampilkan video dan tentu saja kita bisa bernyanyi bersama. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Nah, sebelum kita memulai, ada sambutan dari Ibu Sri Kusumawati, atau biasa kita akrab sapa Bu Ati, sebagai Kepala UP Museum Seni. Kita persilakan Ibu Ati untuk memberikan sambutan pada webinar pagi ini. Silakan Ibu Ati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua serta anggota Himpunan Wastra Prema, ada Ibu Neneng, Ibu Lasmi, dan mungkin nanti Ibu Sari akan bergabung. Yang saya hormati narasumber pada kegiatan hari ini yaitu Ibu Stephanie Saing, pendiri dan CEO Tinung Rambu Indonesia.
lalu ada Ibu Madeleine Kik, penenun teknik Buna Mandau. Tentu saja Bapak Moderator, Bapak Nurdiansyah Dalijo yang selalu setia membantu Museum Tekstil dalam webinar-webinar kami. Kemudian juga para pencinta wastra yang bergabung pada webinar pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita hari ini diberi kesehatan sehingga dapat bergabung bersama-sama untuk mengikuti webinar berjudul Keindahan Wastra Tenun Timor, Teknik Buna dan Mama Penenun. Bapak dan Ibu sekalian, webinar ini merupakan webinar yang keempat atau yang terakhir yang diselenggarakan oleh Museum Tekstil dalam rangkaian kegiatan pameran tenun yang diberi tajuk Nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia, Sumatera Timur, dan Sulawesi. Pameran dibuka sejak tanggal 20 Juli 2022 dan berlangsung sampai dengan hari ini. Kemudian 3 webinar yang terdahulu sudah diselenggarakan, ada webinar mengenai pesona tersembunyi wastra tenun Lampung, kemudian ada webinar kelangkaan kain kofo Sulawesi, dan juga ada webinar tentang songket Minang dan Palembang. Selain webinar dalam rangka kegiatan pameran ini, kami juga menyelenggarakan virtual tour, kemudian kita juga menyelenggarakan workshop dan lomba karya tenun yang pemenangnya nanti akan disampaikan dalam webinar hari ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian kegiatan dalam rangka pameran tenun Nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia, Sumatera Timur, dan Sulawesi ini berjalan dengan lancar. Apresiasi positif kami terima dari berbagai pihak yang telah mengunjungi pameran ini. Kalau dilihat dari jumlah pengunjung, pameran temporer, pameran tenun ini ternyata juga telah meningkatkan jumlah pengunjung di Museum Tekstil. Dalam 2 bulan terakhir itu pengunjungnya meningkat kurang lebih 1.000 orang yang datang secara langsung ke Museum Tekstil. Sedangkan pengunjung di YouTube itu mencapai 4.000 orang, hampir 4.000 orang yang sudah melihat berbagai program yang kita selenggarakan dalam rangka kegiatan pameran ini. Hal ini sangat menggembirakan bagi kami. Kemudian yang terakhir saya juga berharap pameran ini maupun webinar yang akan kita sama-sama simak hari ini dapat merespon keingintahuan masyarakat akan wastra tradisional di Indonesia, khususnya tenun tradisional yang memiliki sejarah maupun cerita menarik yang dapat digali dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dan juga tentunya pada akhirnya kami berharap nantinya pameran-pameran ini maupun pameran selanjutnya yang kami selenggarakan itu dapat meningkatkan apresiasi masyarakat dan mampu memberikan inspirasi dalam mengembangkan kreativitas bagi para pencinta wastra, peneliti, kalangan akademisi, perancang busana, pelajar maupun masyarakat luas. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak webinar ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu Ati. Kita memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Ati atas dedikasi dan kerja-kerjanya dalam mendukung pelestarian tradisi wastra di Indonesia, terutama dengan Museum Tekstil di Jakarta dan tentu saja dengan Himpunan Wastra Prema dan juga kawan-kawan pendukungnya yang banyak sekali, mulai dari kolektif yang ada di Jakarta dan juga sampai mama-mama penenun di kampung. Nah, pada pagi ini kita akan diskusi spesifik. Tadi Ibu Ati sudah menjelaskan bahwa ini adalah webinar yang keempat di mana kita sudah membahas kain dari Lampung, dari Sulawesi, dari Sumatera, dan kali ini yang kebagian adalah NTT, spesifiknya adalah Timor. Nah, Bapak, Ibu, dan juga kawan-kawan, seperti biasa pada tiap webinar tentu saja ada door prize, ada hadiah. Ibu Laksmi dari Himpunan Wastra Prema tadi mengabari kita punya 3 hadiah, 3 kain tenun karya penyintas lepra di NTT. Nanti seperti apa, gimana cara dapetinnya saya akan kabarin, tapi saya mau kasih bocoran untuk satu yang bisa didapatkan adalah teman-teman nanti mungkin bisa nebak, ini kain tenun
jenisnya apa. Nah, nanti ini akan diutarakan oleh kawan kita, Stefani, di pemaparannya. Jadi silakan siap-siap diperhatikan, nanti langsung siapa yang bisa nebak kain tenun yang saya pakai, langsung dapat hadiah 1. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi ini dengan Stefani. Stefani sudah menyiapkan pemaparannya, tapi mungkin kawan-kawan yang belum banyak tahu tentang Stefani dan juga Tinung Rambu, saya akan perkenalkan sedikit profil singkat Stefani Saing. Nah, Stefani Saing ini adalah, saya manggilnya nama karena saya ingin juga menghargai beliau sebagai anak muda. Jadi mungkin teman-teman kalau lebih nyaman untuk memanggil nama, silakan. Stefani Saing adalah anak muda dan ini dia punya predikat doktor yang sudah selesai di bidang engineering dan bekerja sebagai konsultan di sektor pertambangan. Nah, Stefani sebagai anak muda yang juga pecinta wastra, kemudian mendedikasikan banyak sekali kerja-kerja terkait dengan pelestarian tenun, spesifiknya di Timor, NTT, dengan mendirikan Tinung Rambu tahun 2019. Dan saat ini Stefani bersama dengan Tinung Rambu bekerja dengan sekitar 50 keluarga penenun di Pulau Timor. Nah, banyak sekali karya dari mama-mama dan juga keluarga-keluarga penenun di sana kemudian didistribusikan melalui Tinung Rambu. Jadi menarik sekali karena Tinung Rambu bukan hanya spesifik kaitannya dalam hal pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan yang mungkin kita bisa katakan holistik. Karena di sana Stefani juga menginisiasi ada PAUD. Nah, ini menarik sekali. Kita akan ngobrol banyak dengan Stefani dan juga tentang aktivitas Tinung Rambu. Saya langsung aja sapa ke Stefani. Hai, Stef. Halo Kak, suara saya terdengar ya? Terdengar dengan jelas dan videonya juga tampak dengan jelas. Apa kabar, Stefani? Baik, sangat baik Kak hari ini. Semoga Ibu Bapak yang hari ini juga bergabung dalam kondisi sehat. Stefani, sebelum kita dengerin nih pemaparan dari kamu yang menarik sekali nanti, aku mau tanya-tanya gimana awal mulanya kamu jatuh cinta sama kain tenun? Awalnya gimana? Sebenarnya nggak spesifik tenun sih awalnya Kak. Memang saya suka wastra dari zaman kuliah. Waktu itu kebetulan kuliah saya di bidang teknik. Dan teman-teman saya di kampus, di ITB, ragamnya banyak. Dan ketemu dengan teman di Kria yang memperkenalkan saya dengan banyak jenis-jenis kain juga, ngobrol sana-sini, dan melihat heritage budaya wastra itu luar biasa gitu Kak. Dan dari selembar kain, entah kenapa ada feel yang berbeda buat saya. Merasa kok ini sesuatu yang luar biasa gitu, bagaimana kita yang biasanya di highlight itu kan buat makanan, pangan, terus juga arsitektur. Nah, tapi sebenarnya di Indonesia apa yang ada di alam Indonesia bisa menghasilkan tidak hanya untuk makan dan membangun rumah, tapi juga bisa menghasilkan sandang yang bisa kita pakai, dan ternyata itu turun-temurun diberikan kepada dari generasi yang pertama ke bawah terus sampai saat ini gitu. Awalnya sih seperti itu Kak, suka zaman kuliah, belajar, bertualang karena kebetulan saya anak Mapala juga, masuk ke hutan keluar masuk, ngobrol-ngobrol hampir di setiap area pedalaman ataupun daerah yang saya kunjungi selalu punya cerita wastra, cerita heritage tentang kain, baik itu bentuknya batik ataupun tenun yang luar biasa gitu Kak. Itu yang pertama kali perkenalan saya dengan wastra atau apapun bentuknya tenun dan juga batik. Itu. Menarik sekali. Nah, karena soalnya Steph, aku berbagi pengalaman berkunjung ke pameran Nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia yang dibuka pada tanggal 20 Juli sampai 31 Agustus, tapi diperpanjang. Aku dengar bocorannya pamerannya ini akan diturunkan itu hari Minggu besok. Jadi kita masih ada waktu 2 hari kalau teman-teman mau lihat lagi. Nah, yang dipamerkan di situ itu ada sekitar lebih dari 140 koleksi kain tenun langka dari tentu saja Sumatera, Sulawesi, dan NTT. Spesifiknya adalah Timor. Dan itu tuh section untuk kain dari Timor itu banyak banget diobrolin dan banyak sekali membuat kita
terkagum-kagum tapi juga bertanya-tanya, dan saat inilah kita kemudian bisa explore lebih dalam tentang kain dari Timor. Nah, Stefani sudah siapkan pemaparan, jadi kita akan dengarkan dulu pemaparan dari Stefani Saing tentang tinung rambu, tentang berbagai hal kain-kain tenun dari Pulau Timor. Saya kasih kesempatan ke Stefani sekitar 15 menit untuk nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Stef. Silakan, Stefani. Oke, saya izin share screen sebentar. Screen saya belum kelihatan. Oke, saya seperti ini. Screen saya sudah terlihat, Kak? Oke. Sudah tampak, Stef? Ya. Oke, silakan. Jadi terima kasih Kak Dian dan terima kasih Bapak Ibu pada pagi hari ini atas waktunya, kesempatan yang diberikan kepada saya dari Tinung Rambu. Ini mungkin lebih kepada pemantik untuk diskusi nantinya, karena saya juga masih banyak belajar, terlebih latar belakang saya juga bukan background full tekstil, saya belajar secara otodidak, belajar mengenal langsung dari budaya lisan, dari para mama, tetua yang mengajari saya tentang apa itu wastra, terutama di Timur ataupun di daerah-daerah pengembangan Tinung Rambu. Jadi buat kami di Tinung Rambu sendiri memahami bahwa tenun itu adalah identitas dan juga warisan budaya yang harus dilanjutkan oleh generasi muda. Jadi ini bukan hanya sandang, tapi suatu kebanggaan sebagai seorang Indonesia. Mengambil topik atau judul lebih tepatnya perjalanan Tinung Rambu bersama Wastra Timur, kami mengenalkan diri sedikit. Tinung Rambu sendiri saat ini betul tadi Kak Dian bilang kurang lebih ada 50 keluarga dari 7 lokasi sebenarnya, baik itu ada di daerah Tambua atau di daerah Belu. Kalau kita bicara kabupaten ada di Belu, TTU, Sumba Timur, dan juga di Rote. Namanya Tinung Rambu. Kenapa? Karena memang pertama kali berdiri sebenarnya ada sedikit koreksi Kak Dian, di Mei 2019 itu dimulai di Sumba Timur. Jadi kecintaan saya dengan kain, dengan wastra, terutama akhirnya jatuh cinta banget dengan tenun. Saya mulai di Sumba Timur tahun 2019 dan berlanjut berkembang, lebih tepatnya model pengembangan dan kemitraan yang berbeda-beda di beberapa lokasi, bersama saat itu dengan para mama struggling menghadapi COVID selama 2 tahun, dan mulai lagi sekarang di tahun 2022 dengan kreasi dan memperkenalkan diri tentang siapa kami dan apa yang telah dilakukan sampai hari ini. Ini nilai-nilai yang saya pegang di Tinung Rambu. Jadi ada 5 value yang kami sangat upayakan untuk terus dipegang ke depannya dari setiap produk yang dihasilkan, dari pemberdayaan, originalitas, keaslian, berwawasan lingkungan, fair trade, dan juga untuk pelestarian budaya. Dan apa yang kami lakukan di Tinung Rambu selain bekerja dengan tenun, kami membuat program makan sehat. Jadi saat ini kurang lebih ada 6 PAUD di NTT, memang tidak semuanya langsung attach dengan area kerja, tapi juga ada di beberapa area yang tidak attach langsung. Itu kurang lebih saat ini sudah ada 300 anak yang mengalami atau mendapatkan program ini sejak tahun 2020 dimulai, dan kami bersyukur ini menjadi salah satu motivasi anak-anak dan juga orang tua untuk tetap menyekolahkan anak-anaknya di PAUD. Jadi bisa mendapatkan pendidikan dari usia dini, mendapatkan gizi, memang mungkin tidak tiap hari, tapi paling tidak mendapatkan kesempatan dengan nutrisi yang lebih baik. Selain itu, kami juga memulai taman baca, lalu di tahun 2021 kemarin, meskipun di tengah COVID bersama Yayasan Nurani Kasih Mariuma, kami membangun PAUD di Boni, dan saat ini sejak di tahun 2022 kami terus mendukung pembangunan gedung sekolah di Ondule, dan harapan di 2023 bisa menyelesaikan pembangunan di Ondole dan juga melanjutkan pembangunan di Ragnamo. Jadi memang ada 2 sekolah yang ditargetkan untuk dibangun gedungnya supaya lebih layak lagi, dan semua ini sejauh ini memang kami dari Tinung Rambu membiayai dari apa yang kami kerjakan di tenun atau hasil karya para mama. Ini selain itu ada program dukungan sosial lainnya, jadi ada bahan buku ajar, buku bacaan. Baru-baru seminggu lalu ada pelatihan perminyakan untuk pewarnaan alami, juga ada untuk support pelatihan pengerjaan paudu di Sumba, dan juga pakai. Itu sedikit tentang kami. Baru kita lanjut perjalanan tenun wastra, wastra tenun di NTT. Jadi memang mungkin dari 3 webinar sebelumnya sudah disampaikan bahwa budaya ini sudah masuk sejak zaman Dongson, dan melalui akulturasi, asimilasi di beberapa lokasi, terutama kalau mulai dari India sekitar abad ke-8, kalau Cina mungkin sekitar abad ke-15,
Itu yang membuat pengaruh kepada beragam motif yang ada termasuk di Pulau Timor. Dan apa yang membuat asimilasi ataupun proses pertukaran yang terjadi, salah satunya atau yang paling mendasar adalah kegiatan perdagangan yang membuat jadi ada perubahan atau media perjalanan, perubahan dari bahan baku hingga ada penyesuaian terhadap motif. Dan di NTT sendiri setidaknya ada 16 suku atau kelompok suku bangsa dan bahasa, di mana meskipun dari setiap suku ini ada sub-suku lagi, dan itu akan sangat berpengaruh kepada jenis atau motif tenun yang akan dibuat, sehingga kalau Bapak Ibu sering dengar atau teman-teman juga sering dengar di NTT itu beda desa aja bisa beda tenunnya. Nah, karena itulah ada salah satu bentuknya tadi. Jadi ada percampuran budaya yang cukup kompleks, ada pertukaran informasi yang akhirnya membuat tenun itu dinamis dan ada perubahan-perubahan yang lain. Lalu turun-temurun sifatnya di sini tenun sayangnya diturunkan secara lisan, pada dominannya secara lisan. Jadi memang karya seni dan karya budaya ini diajarkan dari nenek ke ibu ke anak secara lisan untuk belajar bagaimana dari teknik yang paling dasar dulu, yang rata-rata kalau di Timur anak-anak belajar dari tenun sotis, baru nanti bertahap belajar untuk tenun ikat dan juga buna. Nah, menyinggung sedikit teknik tenun di NTT termasuk di Timor. Kalau spesifik bicara Timor, itu yang paling umum ditemukan atau yang memang ada empat, ikat, buna, sotis, dan tapestri atau naisa yang paling banyak dikenal. Seperti contoh di sebelah kiri ini ada foto tenun Manlea dari daerah Kabupaten Malaka sekarang, karena dulu Malaka dan Belu jadi satu kabupaten, tapi sekarang sudah jadi terpisah. Ini adalah di panel atas ada tenun ikat dan di bawah ini adalah panel untuk tenun buna. Jadi ada dua teknik yang terpisah. Nah, ini kalau kita bicara sebaran tenun Timor, jadi setiap kabupaten bahkan kecamatan, kalau saya spesifik desa agak berat karena saya masih belajar juga. Tenun ini memiliki ciri khas. Jadi dari setiap daerah, misalnya kita berangkat dari Kota Kupang, itu dominan bisa kita temukan tenun teknik dengan ikat sotis yang banyak dikenal tenun helong. Kalau di Kabupaten Kupangnya sendiri di Amarasi. Kalau kita ke Tetes, nah ini yang paling banyak dikenal juga, ada ikat, buna, sotis, naisa, semua teknik ada di sana, di mana kalau Bapak Ibu sering kalau di pasaran itu kenal tenun Amanuban, tenun Ayo Tupas, Nun Kolo, Bokong, ada beberapa Soe, Molo, nah itu yang berasal dari Timur Tengah Selatan. Kalau di TTU ini dominan memang ikat, buna, dan sotis, di mana tenun yang banyak dikenal biasanya tenun Biboki, Insana, Miumavo. Kalau di Malaka itu sama dengan TTU juga, banyak yang dikenal nama tenunnya Manlea, beberapa arai atau besi kama, terus juga tenun tudus. Kalau di Belu itu kebanyakan tenun ada dua sih, ikat dan buna yang dominan, meskipun sotis juga masih banyak dibuat, karena itu tenun teknik dasar tenunnya, ada tenun kemak, mandeu, dan lasiolat. Tenun di Timor sendiri kita bagi menjadi dua secara sederhana, jadi kain laki-laki atau bahasa umumnya selimut, tapi bukan selimut seperti yang di Jawa, maksudnya untuk dipakai tidur, bukan. Ini memang untuk melingkup badan, makanya dibilang selimut. Lalu yang kedua adalah sarung perempuan. Jadi sama bahasanya di hampir tempat lain juga, di Flores, di Sumba juga dalam bentuk sarung untuk perempuan, seperti itu. Dan ini contoh tenun-tenun dari Pulau Timor. Jadi yang sebelah kiri ada tenun kemak di Belu, ini bentuknya ikat, terus ada buna mandeu juga, ini juga ada tenun naisa atau tapestri naisa dari Timur Tengah Selatan. Karakternya sedikit disinggung tadi, ada beberapa jenis, memang sarung dan selimut. Kalau di bahasa Tetun ada tais veto, tais maneh, dan generalnya yang banyak dipakai seperti di kalian pakai juga ada selendang. Lalu ini prosesnya dengan teknik gedogan, jadi memang manual, semuanya hanya menggunakan kayu, lidi, bambu, jadi kita hanya membutuhkan potongan-potongan tersebut, lalu juga kita membutuhkan tempat untuk menggantungnya, istilahnya tanpa hanger tertentu atau harus di set tertentu, kita bisa melakukannya bahkan di pinggir rumah, di dinding kita ikat, kaki bisa menahan, di situ tenun bisa berjalan. Dan umumnya karakter tenun Timor ini mau baik dia sarung, mau dia selimut, rata-rata biasanya ada 3 panel minimal. 3 panel, jadi contoh seperti di sini, contoh pertama ini ada panel pertama, panel atas, panel tengah, ini tenun ikat, di bawahnya ada buna.
Kalau di Selimut juga sama, ada panel 1, panel 2, dan panel 3. Semuanya ditenun secara terpisah. Nah, material yang dipakai untuk tenun Timor sendiri beragam. Kalau dulu dominan benang kapas yang dipintal dengan manual, tapi sekarang lebih banyak katun dan juga beberapa ada benang kapas toko. Jadi perjalanannya di salah satu yang saya baca di buku juga, tahun 1920 kurang lebih sudah mulai berubah atau sudah mulai ada perdagangan dari pedagang Cina yang masuk, dan akhirnya di Pulau Timor sudah mengenal benang-benang pabrik dari pedagang Cina, sehingga membuat tenun jadi lebih bervariasi, tidak lagi hanya bergantung kepada kapas di situ. Nah, teknik tenun di Pulau Timor sendiri tadi sudah sempat disinggung, jadi ada 4, ada ikat, sotis, juga ada buna, dan tapestry. Nah, di sini ikat paling banyak dikenal sebagai futus. Di hampir semua bahasa di Timur menyebutnya sebagai futus. Dan di sini single ikat tekniknya dengan umumnya menggunakan satu atau 2 warna saja, tidak terlalu banyak variasi, dan tenun ikatnya ada tenun ikat lungsi yang banyak digunakan. Kalau sotis atau dikenal sebagai lotis atau favoit di daerah Tetun, itu teknik dasar tenun Timor. Jadi umumnya seperti menyongket atau seperti tenun songket atau menyungkit seperti itu. Jadi menggunakan pakan tambah atau pakan tambah terhadap dalam prosesnya. Nah, ini yang nanti kita akan singgung terkait dengan buna dan mungkin jadi diskusi bersama juga. Di Timor sendiri buna itu dikenal dengan nama buna, talik, atau juga rarote. Kalau talik ini biasanya daerah Tetun di daerah Belu, kalau rarote ini biasanya di daerah Malaka. Kalau buna secara umum dia di daerah TTS dan TTU. Ini tekniknya seperti tenun songket yang menyerupai sulam atau dikenal dengan sungkit, namun jadi lungsinnya dililit langsung menggunakan benang pakan tambahan untuk membuat motif yang akan dibentuk. Jadi prosesnya saat menenun bukan ditenun dulu baru disulam, bukan. Jadi memang tekniknya nanti kita akan lihat video yang dibawa oleh Mama Adel atau Madelina, bagaimana proses dari buna itu sendiri. Nah, ini gambarannya tenun ikat, jadi memang prosesnya mungkin sudah banyak yang tahu, diikat dulu, benang dibentang, lalu diikat motifnya, dan setiap motif biasanya pasti mewakili ciri khas area, misalnya motif dikur di area Kemak atau Makaif di daerah Biboki. Jadi di foto atas ini nih Mama Rita dengan motif dikur yang sedang diikat, sedangkan di bawah ini daerah Biboki juga motifnya berbeda. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu pernah lihat, memang ada banyak perbedaan di situ, dan itu mewakili cerita atau mewakili adat budaya di setiap lokasi. Ini jadi setelah dibentang, nanti dari ikat langsung ditenun kembali. Setelah bentukannya terbuka. Nah, ini teknik buna. Jadi memang buna ini sangat variatif dan mungkin bisa dibilang kalau di NTT hanya ada di Pulau Timor. Meskipun teknik sungkit sendiri atau mirip buna ini juga bisa ditemukan di Kalimantan Barat, di daerah tenun untuk tenun sidan. Jadi tenun buna ini dilakukan dengan mengikat benang lungsin di sini. Jadi ini benang lungsinnya dan menggunakan pakan tambahan, di mana setiap benang ini nanti dihitung, diikat untuk membentuk motif yang terlihat seperti ini. Jadi ada motif yang terbentuk seperti motif geometri atau bentuk bintang di sini, diikat satu persatu sehingga muka depan dan muka belakang dia itu akan sama. Lalu tenun buna sendiri dapat dikerjakan, ada bahasanya bahasanya urat. Jadi sebenarnya urat itu adalah mengikatnya terkait dengan lungsin, berapa banyak lungsin yang diikat, terus juga jarak antar lungsin dan pakan tersebut yang akan berdampak kepada proses pekerjaan dan juga berdampak kepada tingkat halusnya buna. Contoh, kalau ini adalah buna yang lama. Jadi memang kalau ini bunanya menggunakan satu urat sangat kecil-kecil, tipis-tipis, dan sehingga sangat halus kalau dipegang seperti kain biasa. Kalau yang ini dia sedikit lebih tebal dan memang terasa bahwa ini ada tenun, jadi lebih lebih naik atau lebih menonjol seperti itu. Lalu kombinasinya juga sangat bervariasi, punya tata adat yang bervariasi di tiap daerah, seperti contoh di Belu. Jadi kalau di Mandeu, salah satu tempat kita bekerja bersama, pekerjaan buna itu tidak bisa diajarkan secara langsung dari satu orang ke orang lain. Jadi memang harus belajar secara otodidak. Ada kepercayaan sedikit seperti ini yang disampaikan kemarin sama Matua, ketika diajar itu
ketika Mama Tua mengajari, itu akan berdampak kepada kesehatan mata beliau. Jadi seperti menurunkan kondisi kesehatan sehingga beliau sendiri akan kehilangan kemampuan untuk mengerjakannya. Oleh karena itulah Buna pada zaman waktu dulu itu belajar secara otodidak. Jadi nenek atau buyut itu hanya menjelaskan secara general seperti apa, dan para perempuan akan belajar untuk mengerjakannya. Lalu setiap kain yang lama pun biasanya hanya 1/3 tahun, dan setelah satu kain terbentuk itu selalu akan ada upacara syukur atau ucapan syukur, masak bersama untuk makan, mengucap syukur kain sudah jadi dibuat oleh ibu di rumah untuk keluarga. Jadi memang banyak cerita di balik setiap kain, prosesnya dan adat yang mengikuti dari kain-kain tersebut. Nah, ini ragam tenun Buna di Pulau Timur, jadi sangat banyak, bisa dilihat kalau dari kiri ke kanan, jadi ada Buna Ayo Tupas, ini common yang banyak mungkin Bapak Ibu temui juga di pasaran, Buna Molo, jadi ini motifnya seperti motif makaib seperti saling terkait, ditambah dengan tapestry Naisa di tengah sini, biasanya menjadi kombinasi daerah dari Molo Tengah, Molo Utara juga Molo Barat, lalu ini Buna Nunkolo. Umumnya Nunpolo yang seperti Bapak Presiden dulu pakai, tapi juga sebenarnya banyak variasi lainnya dan juga banyak cerita di baliknya. Lalu di sini ada Buna Manlea, juga di daerah Malaka, bagaimana ada kemiripan sebenarnya antar daerah karena memang mungkin batas geografisnya, batas administrasi terpisah, tapi secara kesukuan tadi ada kawin mangawin, hubungan saudara, belajar, akhirnya transfer ilmu, transfer pengetahuan yang membuat motif itu ada beberapa yang cukup agak mirip-mirip. Lalu di sini ada Buna Mandeu dengan motif biasanya favorit pohon, terus juga atau kabosa pohon, terus ada motif toke yang biasa dipakai, lalu juga di arai atau besi kama, ini yang salah satu yang paling variatif biasanya, ini yang general seperti bendera kebanyakan orang lihat, tapi banyak sekali motif yang berbentuk orang atau berbentuk rupa kegiatan yang menggambarkan budaya atau keagamaan religiusitas dari pemenenun tersebut. Lalu ini ada Buna Amanuban dari daerah TTS, juga sama motifnya rata-rata seperti makaif, motif dominannya, di mana variasinya juga cukup banyak. Lalu juga ada Buna Biboki dari TTU yang umumnya bergabung dengan ikat. Jadi susunan Buna ada di bagian atas, panel atas atau di panel paling bawah. Jadi ini ragam tenun Buna yang ada di daerah Pulau Timur dan masih banyak yang belum saya ditampilkan di sini. Tapi ada banyak variasi, ada banyak sekarang makin ke sini juga dengan kreasi baru para mama, pemahaman para mama dengan mereka tinggal di mana setelah menikah, mendapatkan input itu juga membuat ada beberapa area yang bisa membuat tenun di daerah lain. Jadi misalnya tinggal di TTU tapi bisa membuat tenun Mandeu seperti itu. Ini teknik. Aku boleh tanya nggak sedikit tentang Siap, yang tadi slide sebelumnya, motif-motif ini? Yap. Kalau kita lihat kan motifnya ini warnanya beragam sekali ya. Apakah ini juga merepresentasikan dinamika di masing-masing komunitas masyarakat adat di sana bahwa ada inovasi terkait dengan pewarna alam yang makin berkembang atau juga mungkin benang pabrik ya, benang warna pabrik gitu yang sudah ada di sana? Oke, jadi Kak kebetulan ini semua tenun lawas kecuali arai yang baru. Jadi seperti tadi sempat saya singgung di tahun 1920-an, tahun 1900 awal udah mulai banyak benang pabrik yang masuk dengan warna-warna yang lebih bervariasi sehingga memang tenun Buna sendiri bukan hanya Buna, pada dasarnya sotis pun itu sudah banyak dengan warna-warna cerah, makin banyak dengan warna-warna cerah. Ada beberapa tenun lama yang tapi mohon belum ditampilkan di sini, itu menggunakan pewarna alam yang cenderung warnanya lebih redup, jadi warna hitam, biru, dan merah seperti di tenun Biboki seperti ini. Tapi khusus Buna umumnya memang menggunakan warna-warna cerah atau warna yang sangat kontras dengan warna dasarnya. Salah satu alasannya juga adalah untuk memperlihatkan kegagahan hasilnya gitu loh. Kalau warnanya cerah, lalu dia rapi tenunnya, jadi buat satu kebanggaan sebenarnya seperti itu Kak.
Salah satu contoh waktu saya diskusi dengan Bapak di Sona Asmanolea, Bapak juga cerita rarote ketika ada dua kain. Jadi kain manlea ketika dia hanya ikat dengan ikat plus rarote atau plus buna, kegagahan seorang suami menggunakannya akan lebih gagah dilihat oleh masyarakat atau lebih wah begitu ketika ikat dan rarote itu bergabung. Jadi ibu yang membuat atau mama yang mengerjakan di rumah itu dianggap sangat kompeten, sangat sangat skillful seperti itu, bisa memberikan nilai yang lebih gitu untuk keluarga dibandingkan hanya ikat. Jadi memang karena yang teknik ini cukup sulit, kita ketika melilit itu kan tidak bisa hanya melilit seperti sulam seperti itu ya Kak. Ini melilit satu-satu baru harus dirapikan juga di bagian belakang sehingga kainnya itu seperti depan muka belakang. Jadi seperti dicetak kalau beberapa tenun lama saking halusnya dikerjakan dengan satu urat satu-satu itu membuat kain jadi lebih tetap dia tipis, kainnya tetap tipis seperti kain pada umumnya dan padat sehingga dan muka depan muka belakang itu persis sama begitu Kak. Jadi Ini memang seperti kebanggaan menilai di dari situ ada ini ya, tenun yang lagi aku pakai ya di situ namanya. Kalau ada yang bisa tebak silakan, nanti ada hadiah. Dan ini ya betul kata kamu ya, aku jadi ngetes nih. Jadi ini depan belakang itu sama ya bunanya. Ini ya. Unik sekali ya, karena biasanya kalau di daerah Sumatera kalau kita lihat songket gitu dengan benang emas, benang perak, depan belakang itu biasanya tidak Beda. sama gitu, Ya, hanya dipakai yang di bagian depan. depan. Tapi kalau untuk buna ini depan belakang sama, jadi nggak ada istilah kebalik. Silakan teman-teman bisa ditebak yang aku pakai itu jenis buna apa, nanti aku kasih hadiah. Hadiahnya dari Himpunan Wastra Premasi. Silakan Stephanie, boleh diteruskan. Selain Buna, kita pasti ada yang banyak tahu tentang Naisa, di mana Naisa ini sebenarnya seperti menganyam atau tapestry. Nanti videonya mungkin bisa dilihat di YouTube juga. Jadi saling mengikatkan pakan di lungsin yang sudah dibentang dan dikerjakan secara vertikal. Ini contohnya, dan Naisa rata-rata atau hanya ada ditemukan di TTS di Timur Tengah Selatan dan sebagian sebenarnya di Timor Leste yang dipakai di bagian ujung untuk bagian ujung penutup dari selimut laki-laki atau kain laki-laki. Nah, ini gabungan dari Naisa dan juga Buna dalam satu kain yang terdiri dari 3 panel. Lalu kalau bicara Naisa sendiri juga ada bisa dibilang ada 2 area yang berbeda. Ada Naisa Molo sendiri, jadi memang dikerjakan di daerah Molo dan juga di daerah Owen Lasi. Kehalusannya juga berbeda, kehalusannya biasanya kerapatannya berbeda karena ketika harus mengerjakan sangat rapat seperti motif motif pahat atau seperti itu, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Jadi nanti di video juga bisa didengar dari Bapak Ibu atau teman-teman semua bahwa satu kain itu biasanya mereka membutuhkan waktu setidaknya sebenarnya 6 bulan sampai 1 tahun untuk mengerjakan satu kain. Kalau untuk tas aluk talinya itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan seperti itu. Lalu kita bicara ada yang tenun sotis, ini sudah paling general dan paling banyak dikenal, mungkin di beberapa paling sering menemukannya kalau lagi belanja untuk tenun. Ini yang paling dasar, rata-rata banyak anak muda ataupun anak-anak generasi yang muda ini belajar pertama kali untuk di Timur itu adalah sotis. Jadi selain menggunakan tenun dasar hanya tanpa pola, jadi polos saja, tapi juga untuk membentuknya dengan bentuk pola itu ditahapkan dengan mulai tenun sotis dulu. Jadi ini teknik paling umum dengan menggunakan penambahan pakan pada lungsin, jadinya seperti ini. Ini juga mirip songket sih sebenarnya bisa dibilang. Jadi ada muka depan dan juga muka belakang. Muka depannya itu motif lungsinnya dan wajah belakangnya motif untuk dari pakannya seperti itu. Dan kalau saya sejujurnya kalau di Tinung Rambu ketika orang bertanya apa sih bedanya sotis sama Buna. Nah, yang tadi sesimpel yang saya biasanya menjelaskan bahwa kalau sotis itu seperti songket, dia punya muka depan dan muka belakang. Kalau Buna dia depan belakang sama bentuknya, tergantung lilitan pada pakannya. Sama seperti ikat begitu. Nah, tadi sedikit disinggung sama Kak Dian terkait pewarnaan. Jadi memang dulu pewarnaan ini dari proses barter juga perdagangan akhirnya mulai mengenal benang pabrik.
tapi tidak meninggalkan kesininya dengan tren, dengan makin banyaknya informasi, lalu pertukaran ilmu dan juga keinginan untuk menggali lagi apa yang ada dimiliki di alam sekitar dan juga dari nenek moyang, dari nenek, dari buyut yang ada, akhirnya pengguna pewarnaan alam juga berjalan kembali. Pada dasarnya di Pulau Timur warna-warna yang dipakai awalnya morinda atau pakai akar mengkudu atau yang kita pakai juga mirip seperti di Sumba, terus atau warna kombu bahasanya kalau di Sumba, terus kita pakai warna biru indigo, itu ya benar-benar menggunakan indigo, dan juga warna hitam menggunakan lumpur. Kalau lumpur di Pulau Timur biasanya lumpur di pinggir sungai yang digunakan. Kalau di Sumba biasanya lumpur kubangan yang dipakai. Jadi memang ada sedikit perbedaan, namun pada dasarnya menggunakan material yang sama tapi dengan campuran tanaman yang berbeda untuk menghilangkan bau. Lalu variasi warna akhirnya berkembang. Jadi pertukaran pengetahuan, dukungan juga dari area di sekitar, kemauan untuk mama sendiri mencoba. Akhirnya ada warna-warna yang baru seperti yang kami juga lakukan. Ada warna ungu dari daun jati, kuning yang bisa dari kunyit, kayu kuning, kayu nangka, itu bisa ditemukan di tempat masing-masing lokasi memiliki cara yang berbeda. Dari warna coklat itu biasanya dari pohon mahoni atau dari kusambi, lalu hijau dari gabungan warna lain seperti gabungan dari beberapa daun, maksud saya ada dan pepaya, mangga, kacang hutan dan lain-lain. Nah, ini proses untuk pewarnaan alam. Jadi dari kusambi, ini untuk warna mahoni, kalau ini yang pewarna hijau, dan ini warna kuning. Nah, ini gambaran benang dasarnya awal. Ini contoh untuk Ayo Tupas, karena sebenarnya Ayo Tupas menggunakan benang katun, dia yang 22. Kalau untuk daerah Mandeu, Malaka biasanya menggunakan benang katun yang pilinnya 32, jadi lebih halus lagi. Kalau yang pewarna sintesis, ini contohnya, ini juga di Ayo Tupas masih beberapa menggunakan gambaran pewarna sintesis. Jadi memang menggunakan tambahan benang, menggunakan tambahan seperti puyer kalau bahasanya, ataupun one text untuk memberikan warna-warna yang lebih cerah untuk beberapa warna dan juga lebih cepat. Dan ini akan proses pewarnaan ini memang akan berdampak kepada salah satunya jadi bahan pertimbangan untuk harga dari tenun itu sendiri, termasuk tenun guna. Ini gambaran pewarna alam yang kita lakukan di Tinung Rambu. Jadi ini pohon kacang hutan, tadi seperti background di background saya sendiri. Ini proses yang kita lakukan Mbak Mei kemarin untuk merekam, dan juga nanti akan kita sampaikan videonya bagaimana sih setiap warna bisa dibuat, lalu bagaimana menguncinya. Karena memang kunci dari pewarnaan alam adalah bagaimana mengunci warna rata-rata. Nah, kita jump in ke motif. Jadi sebenarnya general kita bicara bahwa mau itu tekniknya sotis, buna, ikat, maupun tapestry atau naisa, itu menggambarkan alam. Jadi ragam flora faunanya, lalu kepercayaan, termasuk budaya yang ada di tiap suku atau kelompok masyarakat tertentu. Ini adalah gambaran koleksi dari Tinung Rambu sendiri. Jadi ada yang produk dan juga barang lawas yang kita miliki. Bagaimana banyak sekali variasi mewakili kondisi di Timor itu sendiri seperti ini mewakili sarang burung, sama seperti ini juga. Ini menggambarkan motif sarang burung dari daerah Mandeu. Ini disebut otak sapi, daerah Tudus. Ada bintang juga di sini karena memang daerah mereka daerah perbukitan. Lalu Ninun Polo, gambar bunga yang menjalar karena memang daerahnya banyak hutan dan banyak bunga-bunga. Lalu ini orang yang bergandengan tangan, motif kesatuan, bagaimana merepresentasikan keluarga itu saling mendukung. Lalu di sini juga ada motif kabasa pohon atau tutup sirip pinang. Lalu juga ada tokek dan juga ada bintang, di mana di Timor sendiri tokek dan buaya itu adalah bagian dari kepercayaan. Simplinya menyatakan kalau tokek itu mewakili dunia atas dan buaya mewakili dunia bawah. Jadi kalau kita bicara dengan tokek itu ketika ada pertemuan misalnya dan merencanakan sesuatu, ada bunyi dari suara tokek, itu sebagian bisa disampaikan bahwa yang kuasa itu merestui apa yang kita rencanakan. Seperti itu salah satu bentuk kepercayaan yang ada. Lalu di sini ada tenun yang lama juga, ada bentuk domba, terus juga masih ada bentuk tokek dan kabasa pohon di sini untuk tenun yang lama. Jadi ragamnya sangat luar biasa.
sama untuk baik di sotis dan juga untuk ikat. Jadi ini ikat dari manlea, bentuk dada ayam, terus juga ini biboki, makaif, juga ini sama. Ini putus enduk, namanya sebenarnya mewakili kulit ular kalau di daerah Mandeu. Lalu ada burung kecil, terus juga ada daun singkong bentuknya, dan juga ini masih berhubungan dengan makaif untuk sotis. Jadi memang ragam tenun di Pulau Timor sangat luar biasa dan mewakili sebenarnya setiap kelompok atau setiap kepercayaan budaya yang ada. Di beberapa tenun juga kita bisa temukan bentuk salib atau krus yang memang mewakili area tersebut, dominan Katolik misalnya atau Kristen yang dibuat dalam bentuk kain seperti itu. Jadi tenun kalau kita melihat sebagai nilai sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari adat dan juga bagian keseharian hidup termasuk untuk kebutuhan ekonomi. Di Pulau Timor sebenarnya tenun ini ada 5 hal, ini juga dirangkum hampir banyak di semua buku terkait dengan wastra, tenun terutama di Indonesia menunjukkan bahwa fungsinya satu status sosial, tadi sedikit saya singgung kalau menggunakan beberapa tenun tertentu, teknik tertentu tuh lebih wah dipakai dan juga memang melihatkan bagaimana kebanggaan dari atau penghargaan terhadap keluarga atau terhadap suami gitu, seperti itu. Lalu ada penghargaan adat misalnya untuk pernikahan dan kematian, karena dari dulu yang hampir di semua area saya masuk atau diskusi atau bertemu, ketika seorang pasangan mau jodoh lah ibaratnya untuk menikah, yang perempuan akan membuatkan kain. Dan kalau membuatkan kain untuk suami atau membuatkan kain yang mereka akan gunakan saat pernikahan secara adat. Itu salah satu bentuk penghargaan yang dilakukan para perempuan kepada keluarganya. Lalu juga sebagai alat pembayaran denda karena ada keseimbangan sosial yang terjadi. Lalu ada lambang kepercayaan dan penghormatan terhadap tradisi tertentu. Seperti tadi juga saya sempat sampaikan dulu, misalnya di Mandeu itu 3 tahun hanya 1 kain yang diizinkan untuk dibuat karena memang proses dan juga penghargaan terhadap alam. Lalu sekarang menjadi alat tukar ekonomi lebih dominan. Dulu memang sudah ada, tapi sekarang makin ke sini menjadi salah satu penopang bagi keluarga selain kegiatan sehari-hari seperti berkebun atau di beberapa lokasi untuk berladang ataupun beternak. Lalu variasi nilai ekonominya ini yang memang banyak menjadi pertanyaan, kenapa sih yang ini murah, kenapa yang ini bisa mahal, kenapa yang ini pengguna ngerjainnya lama, kenapa ini yang lebih cepat. Jadi memang ada banyak faktor. Satu tekniknya, kedua pewarnaan, motif, kerapatan tenun, dan ukuran itu akan sangat berpengaruh. Ada beberapa tenun yang dikerjakan kalau misalnya dia menggunakan 1 urat contohnya. Jadi memang satu-satu lilit-lilit seperti tenun Buna, itu bisa mengerjakan 1 kain atau 1 sarung umumnya yang pengalaman kami, itu dikerjakan dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Dipotong memang dengan kegiatan day to day atau kegiatan domestik yang harus dilakukan para penenun yang umumnya para wanita. Ada juga beberapa kain misalnya di daerah Amanatun, Amanatun dan daerah Bokon misalnya tenunnya menggunakan motif naga atau motif atoin yang besar ukurannya, ukuran selimut sekitar panjang 180 cm misalnya dengan full motif kali 50 cm yang membutuhkan waktu kurang lebih 8 sampai 9 bulan untuk membentuknya. Jadi memang ada banyak pertimbangan dan banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, ini tenun Timor saat ini seperti apa dan kedepannya akan bagaimana? Ini menurut pandangan kami, jadi memang sifatnya sangat subjektif. Saat ini masih banyak peminat dan kedepannya harapan kami akan seperti itu. Ragam variasi motif dan warna juga memberikan nilai dan ciri tersendiri untuk tenun di Pulau Timor seluruhnya, baik itu sotis, Buna, ikat maupun naisa. Lalu aturan wajib penggunaan tenun di NTT yang dilakukan oleh Pemprov setempat ataupun Pemda di kabupaten itu juga sangat membantu upaya pelestarian. Dan juga dukungan, kami berharap sebenarnya ke depannya dukungan untuk stakeholder terkait dengan penelitian proses, motif, nilai budaya, dan cerita sejarah tenun ini di Timor bisa segera dilakukan secara sistematis karena rata-rata pemahaman ini diturunkan secara lisan. Jadi kebanyakan buku-buku yang ada menjelaskan tenun Timor secara dari sisi antropologi dominan dilakukan oleh peneliti asing. Jadi memang referensi-referensi untuk belajar ini secara detail yang saya alami sendiri kebanyakan dari penelitian asing atau memang harus terjun diskusi bersama, ketemu para tetua, berbicara sama mereka, atau beberapa makalah jurnal yang sudah memang diterbitkan beberapa kampus yang mempunyai minat atau bekerja bersama dengan penenun. Lalu
yang terakhir, harapannya ragam kegiatan pengenalan tenun untuk anak muda perlu dilakukan lebih intensif. Jadi memang ini berkain sudah makin hits dan harapannya tenun juga bisa masuk salah satu opsi untuk bisa berkain dan menjadi bagian dari keseharian di Indonesia. Kata penutup sedikit dari saya sebelum nanti akan saya putarkan video dari Mama Adel atau Mama Adelina tentang bagaimana teknik tenun dan bagaimana pengalaman beliau dalam menenun. Beliau berasal dari Mandeu dan juga akan diikuti dengan tenun untuk pewarnaan kain, pewarnaan benang maksud saya di area pekerja kita bersama di Belu. Jadi tenun sendiri di NTT tekniknya ada ikat atau futus, buna, sotis, dan naisa dengan proses seluruhnya gedokan. Jadi seperti latar belakang dilihat di sini memang dikerjakan secara manual, lalu menjadi alat budaya dalam kehidupan, baik itu menjadi menurut pandangan saya adalah warisan tak benda karena ada pengetahuan di situ dan warisan berbentuk benda karena tenun itu sendiri dalam bentuk yang bisa dipegang dalam kehidupan masyarakat Timor dan juga NTT pada umumnya. Tenun juga menjadi komunitas ekonomi saat ini untuk yang akan ke depannya pasti akan menghadapi ragam tantangan dan perlu dukungan dari seluruh stakeholder untuk tetap lestari. Dan sebagai bagian dari budaya asli Indonesia, ini memiliki ragam peran bagi kehidupan di NTT dan bangsa Indonesia secara umum. Karena tenun bisa ditemukan dari Sumatera sampai Papua, meskipun ada dengan yang original, benar-benar original, adapun dengan kondisi akulturasi karena perpindahan ataupun karena ada transmigrasi dan lain-lain. Kami berharap lestari tenun kami, lestari tenunku, dan lestari budayaku. Oke, Kak Dian, saya jump in, Kak. Terima kasih, Steph. Itu ada komentar di kolom chat dari Kak Uli, katanya keren paparannya. Silakan, Stephanie, kalau mau merespon di kolom chat untuk teman-teman yang kasih komentar, silakan. Kita bisa interaksi selama pemaparan lewat kolom chat, karena nanti kita akan ada sesi sendiri untuk tanya jawab dan diskusi. Jadi teman-teman mohon bersabar semuanya. Ya. Kita masih ada video lagi ya, Steph ya. Kamu mau sharing tentang proses pewarnaan alam ya di Timur itu seperti apa? Silakan, Steph. Kita bisa tonton lagi sama-sama. Jadi Bapak Ibu ada 2 video, ini mungkin jump in langsung ke Mama Adel, tadi sedikit sudah diberikan intronya oleh Kak Dian, bagaimana proses buna dan bagaimana sih pengalaman beliau sebagai penenun buna, karena keterbatasan sinyal di areanya, jadi akhirnya kita pakai video, singkat saja, dan juga kita akan belajar tentang bagaimana pewarnaan yang dilakukan di area di daerah Belu. Tadi sudah ada lihat ada kita kegiatan perminyakan, tapi ini kita akan langsung ke pewarnaannya. Saya izin share screen ya. Sudah sampai di Desa Faturika dan hari ini spesial karena ada peresmian Rai Ulun, tempat wisata baru di Desa Faturika. Kita lihat bagaimana indahnya desa. Terima kasih hari ini kami boleh ke sini. Mama pun nama? Nama lengkap saya Madeliki, biasa dipanggil Adel. Mama Adel. Mama Adel, boleh cerita dong Mama dari kapan mulai belajar tenun? Ini saya mulai belajar tenun, tamat SMA, langsung tenun. Tenun apa pertama yang Mama buat? Ini tenun pertama mulai dengan sarang burung dan topeng. Yang kasih ajar siapa? Yang kasih ajar Mama Magdalena, Mama tua. Oh, Mama tua. Iya. Langsung. Berarti iya. Mama berapa saudara ini, Ma? Kami ada 6 orang. 6 orang. Iya. Perempuan? Perempuan 3, laki-laki 3. Tiga-tiganya bisa tenun? Iya, bisa. Tiga-tiganya bisa tenun. Ini Mama sedang buat apa, Pak? Sedang tenun.
Tenun apa ini mau buat? Ini senang tenun ini kabasafun. Kabasa pohon. Iya. Caranya Dianyam. dianyam. Iya, itu. Angkat harus 4. Angkat. Harus 4. Harus itu angkat lagi supaya seragam. Ini saya buat. Oh gitu. Ini namanya apa Buna atau apakah bahasanya di sini tadi? Tali. Tali. Iya. Semua jadi Buna itu namanya tali kalau Iya. di Mandem. Iya. Di sini bilangnya Rai Manuk atau Mandem kalau tenunnya. Apa? Tenunnya bilangnya tenun Rai Manuk atau tenun Mandem. Tenun Raimanuk Mandeu. Mandem. Mandeu Raimanuk. Oh, Mandem Rai Manuk itu satu ya? Iya, satu. Oke. Ada motif apa aja mah yang biasanya dibuat berarti? Sarang burung. Ini toke. Oke. Kabasafun biasa. Pohon. Ini apa pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa kami punya kabasafun, kalau pakai bahasa Indonesia itu tutupan tempat Filipina. Kenapa banyak warnanya biru sama merah? Karena biasa pembeli juga senang dengan warna biru dengan warna merah. Tapi bisa buat warna lain. Bisa Tidak dengan ada- warna merah. Pokoknya Tidak hanya ada khusus begitu harus warna merah atau biru atau warna lain jadi boleh sebenarnya. bisa. Warna kuning juga bisa. Semua pokoknya bisa. Bisa. Semua warna bisa. Oh. Tapi lebih kesukaan di sini Raimanuk itu suka warna biru, merah dengan Hitam. hitam. Supaya dia taliknya Cerah. cerah. Iya. Oke. Apa mama harap ke depannya tenun itu seperti apa? Membuat rumah untuk anak sekolah. Hanya 2 itu saja. Oh, mama? Apa harapannya? Oh, sama begitu. Hanya 2 itu saja. Untuk kedepannya itu melihat anak tidak ke sekolah yang kami tidak mampu. Dan itu rumah. Di rumah. Masih tinggal bersama. Masih tinggal bersama. Oke, terima kasih Stefani sudah menghadirkan Mama Adel ya dengan segala keterbatasan infrastruktur yang ada di sana. Senang sekali kita bisa lihat dan juga ngobrol dengan perwakilan Mama Penenun di desa di Timor. Nah, Steph, kita ada teman-teman yang kayaknya udah mau ngobrol-ngobrol nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti kita akan cek lagi waktu. Kalau misalnya kita ada waktu dan juga tidak ada kendala teknis, kita bisa nonton mengenai video soal teknik dan juga proses pewarnaan alam di sana. Siap, Kak. Oke, nah Steph mungkin ngobrol-ngobrol karena kamu mulai mendirikan Tinung Rambu nih di Mei 2019 dan kan nggak lama setelah itu terus kemudian situasinya masuk ke pandemi yang cukup panjang kemarin. Gimana situasi mama-mama penenun di sana di kala pandemi dan juga ini berangsur-angsur pulih gitu? Apakah mengganggu situasi aktivitas menenun dan juga perekonomian terkait dengan tenun di sana, Steph? Kalau boleh cerita sedikit. Jadi pengalaman kita kan waktu 2020 ya, 2020 mulai terasa sekali itu kuarter 2020 sampai 2021 kuarter 3 itu kain seperti tidak ada harganya sebenarnya kalau bisa kita bilang. Karena semua orang ketika mau jual juga bilang, aduh kami nggak kemana-mana gitu loh. Mau pakai untuk apa? Karena persepsinya memang barang ini dibuat dalam bentuk lembaran dan rata-rata dijadikan tas atau baju atau sesuatu yang dikenakan untuk dipakai kemana-mana lah istilahnya seperti itu Kak. Dan akhirnya ya mereka tetap bertahan dengan ragam cara
dengan sangat beragam cara, termasuk salah satunya banyak di momen-momen tersebut barang-barang itu dikeluarkan ya. Kalau yang di luar yang di luar kelompok kita itu mereka jual, yang penting dapat uang dulu deh seperti itu. Dan ladang berkebun untuk makan sehari-hari itu jadi memang tonggak sekali untuk membayar untuk kebutuhan membayar anak-anak sekolah juga itu berasal dari di rumah dari belakang rumah lah istilahnya dari pohon. Jadi dengan komoditas seperti kemiri, terus juga asam itu yang membuat mereka juga bertahan di situ. Kalau untuk di daerah timur, kalau misalnya daerah Sumba kemarin kurang lebih hampir sama. Mereka sangat bergantung, terutama yang kain ikat ya hinggi yang besar, yang mahal-mahal, terutama mereka sangat bergantung pada pariwisata Bali. Jadi pertama kali kena kasus yang mirip seperti ini waktu kejadian bom Bali, Kak. Itu kerasa sekali waktu bom Bali terjadi, semua down. Itu banyak orang yang akhirnya tidak menenun kembali dan mereka beralih memang ke ternak dan juga ladang saja, ladang kacang rata-rata dan jagung. Setelah mulai bangkit kembali dan akhirnya hanya ya tidak banyak yang bertahan tapi lumayan berangsur membaik, memberikan apa yang membuat hidup yang lebih baik lah. Tapi di 2019 kami mulai langsung terhantam, ya pasar mati. Kalau saya jujur Kak, pasar kami mati semua kalau waktu itu karena memang saya pertama kali mulainya di Sumba, jadi semua jawabannya juga sama. Jual kemana-mana, di Bali juga tidak ada yang buka, tempat-tempat tidak belum bisa menerima mungkin karena mereka pun juga harus struggle kan, banyak yang lebih jauh dalam tanda kutip menghargai tenun itu ada dengan harga yang lebih bisa dibilang harga yang diharapkan, saya bisa katakan seperti itu adalah biasanya penikmat wastra dari daerah asing gitu karena memang handicraft dan mau memahami. Kalau di lokal jujur struggling karena banyak pertanyaan sama apa bedanya dengan yang dijual di Tokopedia atau e-commerce lain yang harganya 300.000. Itu biasanya kita alami di Sumba, tenun Sumba itu tenun hinggi. Ini sama kok warnanya, ini sama kok bentuknya, tapi kenapa di situ lebih murah, di sini lebih mahal. Nah, ini yang terkait dengan hal tersebut. Tapi saya bersyukur sekali tetap berjalan. Ada saja pintu rezeki yang terbuka. Kami juga mencoba untuk banyak hal yang bisa saya lakukan di Tinung Rambu. Kalau dalam kelompok kami justru di 2020-2021 inilah Tinung Rambu bergerak darinya tadinya di Sumba saja, mulai di Sumba akhirnya bisa bergerak ke timur. Jadi kami memang mulai di timur itu dalam kondisi pandemi pada awalnya gitu. Semoga situasi berangsur-angsur membaik ya, Steph ya. Baik itu di sini, di mana kamu punya mini galeri di rumah. Kalau ada bapak, ibu atau teman-teman yang mau mampir, silakan nih kata Stefani itu terbuka sekali. Kalau misalnya kita mau megang-megang dan juga tentu saja mau beli karya mama-mama di Timur, bisa melalui mini galerinya Stefani di kawasan BSD atau silakan cek di Instagram Tinung Rambu ya. Nah, Steph, ini udah ada yang kawan-kawan mau tanya. Saya kasih kesempatan ke Mbak Arianti dan Mbak Ani. Apakah mau ngobrol langsung dengan Stefani ke Mbak Arianti dulu? Halo Mbak Arianti, saya persilakan untuk bisa mengaktifkan suara dan ngobrol dengan Stefani untuk pertanyaan yang diajukan di kolom chat. Oke, apakah ada kendala atau ke Mbak Ani? Mbak Ani juga mengutarakan pertanyaan. Mbak Ani mau ngobrol dengan kita, Mbak? Iya, tadi saya menulis sih di chat. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini kan seperti usaha yang dilakukan oleh Mbak Stefani itu individual ya? Untuk apakah dari Pemda setempat sendiri mereka punya budget, punya rencana atau punya untuk melestarikan tenun itu, misalnya melalui kelompok-kelompok yang ada di masyarakat sendiri atau lewat sekolah, mulai anak-anak sekolah SD, SMP, SMA begitu, ataukah hanya jadinya inisiatif dari seperti pecinta seperti Mbak Stefani aja yang akhirnya yang terjun dan menangani ini? Pemda sendiri, pemerintah daerah sendiri tidak melirik gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Ibu Ani. Gimana dengan Ibu Arianti? Mau ngobrol juga? Silakan. Saya persilakan.
Oke, tapi tadi Ibu Arianti mengajukan pertanyaan nih, Steph, mengenai spesifik kain tenun Buna gitu. Apakah itu udah mulai punah? Dan mungkin juga bisa nyambung ke pertanyaan Ibu Ani gitu ya. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh bukan hanya pemerintah, tapi banyak pihak di sana, termasuk mama-mama penenun sendiri untuk kemudian menjaga kelestarian dari tenun Buna. Silakan, Steph. Siap. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi dari Bu Ani, upaya dari Pemda ya, kalau pertanyaannya Pemda, saya sih memang setahu saya Ibu ada kegiatannya dari baik itu dari masing-masing kota dan kabupaten memiliki fokus berkaitan dengan tenun ini dengan cara yang berbeda-beda. Paling tidak sebagai contoh yang short term yang saya tahu yang yang dilakukan adalah kemarin di Belu sendiri ada pembagian atau bantuan untuk benang, itu mereka sempat dapat baru-baru ini sekitar 2 minggu yang lalu juga itu ada bantuan dari Desperindak untuk dari kelompok yang memang sudah ada atau memang dikenal juga ibaratnya memang tercatat lah dengan mereka, jadi bukan langsung ke individu, jadi ada kelompok-kelompoknya. Untuk jangka panjang salah satu upaya yang saya lihat di Pulau Timur misalnya dari tiap kota kabupaten bahkan provinsi itu keaktifan dari Dekranasdanya. Jadi sekarang kebetulan juga sedang pameran Kria Indonesia itu yang menghadirkan Dekranasda seluruh Indonesia, salah satunya dari NTT, itu juga cukup aktif Dekranasda untuk menggait ataupun merangkul dari masing-masing kabupaten kota yang dibuat. Dan ini yang menjadi salah satu harapan yang buat kita bersama sebenarnya supaya tenun ini tetap punya wadah, jadi dibuat tidak hanya untuk mungkin disimpan atau pada akhirnya sudahlah karena tidak ada pemasarannya atau tidak ada lagi yang berminat, tidak ada yang memahami, tapi masih ada kebijakan, masih ada wadah setidaknya kalau dari kita bicara dari Pemda. Lalu kebijakan yang ditetapkan juga saya ingat setiap hari Kamis sama Jumat itu seluruh Pemprov pegawai Pemprov Pemda di kota kabupaten itu harus menggunakan tenun. Nah, ini juga upaya yang baik untuk melestarikan tenun karena akhirnya ketika harus menggunakan jadi ada demand akhirnya memberikan supply. Jadi kalau kita bicara bisnis atau ekonomi, ini salah satu bentuk yang baik atau trigger yang baik supaya tetap tenun itu lestari, baik itu mau apapun bentukannya yang ada di seluruh Pulau Timur. Tapi kalau menyambung pertanyaan dari Ibu Arianti, Buna sendiri kalau kita bicara Buna secara keseluruhan tetap masih ada Ibu. Saya percaya itu tetap akan masih ada, bukan hampir punah di sini, mungkin lebih kepada beberapa motif dan beberapa area karena tidak semua anak mudanya bisa mengerjakan tenun Buna. Jadi memang ada butuh waktu, effort, dan keinginan dari si anak untuk belajar tenun Buna. Yang paling cepat, karena kalau kita berbicara motif ekonomi, pasti yang dikerjakan adalah sotis, karena itu paling cepat dikerjakan, dan secara perputaran bisnis pasti lebih mudah untuk mereka menjual, karena tadi demand-nya pasar pasti mencari harga-harga yang lebih gampang untuk wearable dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi di tiap daerah. Kalau berbicara Buna dengan jangka waktu yang lama, pengerjaan itu akan berdampak kepada harga. Nah, ini yang membuat pada dasarnya kesulitan transfer knowledge itu menjadi tantangan tersendiri untuk anak muda. Terus juga akhirnya kalau bahan-bahan benang masih cukup tersuplai dengan baik dari kota sendiri, dari kota kabupaten ataupun dari ibu kota itu sendiri. Pewarnaan, bersyukur alamnya Timor, mau baik itu di TTU, TTS, Malaka, Belu, masih menghadirkan kebutuhan hal tersebut untuk pewarnaan. Jadi memang apa yang ada di belakang rumah itu yang digunakan. Tapi jika kita bicara dengan demand atau pasarnya, ini yang mungkin akan menjadi kendala terkait dengan tenun Buna karena memang berkaitan dengan harganya, jadi prosesnya yang cukup lama di beberapa motif dan akhirnya itu akan berdampak kepada harga yang berada di pasaran. Itu sih yang kurang lebih yang kurang lebih
menjadi tantangan ke depannya dan kesulitan yang dihadapi sekarang. Kalau dari sisi knowledge itu ada, tapi transfer knowledge ke generasi muda ini akan menjadi tantangan dengan kondisi anak-anak muda yang sekolah, internet di beberapa lokasi karena mereka kebanyakan merantau ke kota Kupang yang lebih menarik melihat Instagram dan YouTube dibandingkan memegang kain, itu juga menjadi tantangan tersendiri seperti itu. Itu sih Kadian jadinya. Oke, nah Steph, ini ada Pak Irwan tadi tanya lebih lanjut tentang Buna. Saya persilakan aja dulu ke Pak Irwan. Mungkin mau mengutarakan secara langsung Pak Irwan, sekaligus juga bisa kenalan dengan Stefani, Pak Irwan. Ya, selamat pagi. Ya, Pagi Pak. makasih Mas Dian. Stefani, presentasi paparanmu bagus sekali. Ya. Padahal kan mulai memberi perhatian pada KN Timor baru pada masa pandemi ya. Sebelumnya Iya, lebih ke Sumba Timur kalau nggak salah ya. Iya, betul. Sebagai nama organisasinya Stefani kan Tinung Rambu ya. Karena kita kenal Rambu, Umbu itu kan nama khas Sumba ya. Iya, Pak. Oke, tadi disebutkan soal Buna itu mirip dengan di Kalimantan Barat pada suku Iban ya, itu tenun sidan ya. Kalau nggak salah saya mendengar begitu ya. Ya, Apakah bukan pileh ya? Karena kan di sana ada sungkit, ada sidan, ada pileh. Yang paling tinggi tingkat kesulitannya adalah yang pileh kan ya. Sidan itu justru sebenarnya mirip dengan ini sotis kan, karena menghasilkan tampilan luar dan belakang, luar dan dalam itu seperti positif negatif gitu. Silakan. Siap Pak. Saya juga izin Pak Irwan, terima kasih banyak. Ini saya juga masih belajar sebenarnya Pak. Kemarin kebetulan di pameran kreasi saya kira mengkonfirmasi apa yang saya pelajari juga dari buku tentang tenun Indonesia dalam buku tahun 98. Salah satunya itu ada modnya, memang betul Pak, sungkit, bentuknya sungkit. Kemarin saya foto, izin saya share. Dia seperti ini bentukannya. Nah, sungkit ini sebenarnya kalau dibalik dia sama persis seperti Buna. Jadi muka depan muka belakang itu memiliki motif yang sama, warna yang sama seperti dililit pada motif Buna, Pak. Itu yang kenapa tadi saya sempat singgung karena areanya kebetulan dari Kalimantan Barat juga, dan ketika saya tanyakan dari pihak Dekrannya menjelaskan ini teknik sungkit kita, dan mereka juga surprise bahwa ada teknik ini juga ternyata di NTT seperti itu. Itu kenapa tadi saya, kalau Bapak tanya Pele atau Pele, sungkit dan sotis atau songket di sana, saya hanya mengenal dua Pak kemarin. Kalau yang Pele saya belum lihat. Jadi memang ini juga pengetahuan baru buat saya, dan depannya saya juga pelajari lagi gitu. Karena kemarin juga mereka bawa dua. Tadi disebutkan sidan kalau Dan iya Pak, memang daerah bilangnya kemarin sidan sih Pak daerahnya. Meskipun mereka juga ada songketnya ya Pak ya, motif songketnya seperti itu dari Kapuas Hulu kan daerahnya gitu. Tapi nanti saya akan cek kembali untuk mengkoreksi dan diskusi lebih lanjut melihat dari buku ataupun diskusi kemarin dengan pihaknya mereka juga dari Dekranasdanya juga gitu. Oke, makasih. Terima kasih Pak Irwan. Oke. Saya share lagi. Oke. Baik. Kelihatan Kak? Kelihatan, Steph. Selamat pagi, jelang siang, atau sudah selamat siang sahabat. Sekarang hari ini kita sudah ada di Raimanuk, tepatnya di Desa Faturika. Perjalanan masih ada lagi informasi yang kita akan pelajari tentang pewarna alam, tentang Buna, tentang Tais, dan adat istiadat yang menyertainya. Oke, ikutin terus perjalanan kita.
buat dapat warna hijau dari bahan ada 5 macam, yaitu pohon mangga, pohon gala-gala, kacang hutan, daun pepaya. Tambahan lagi daun suji juga bisa. Prosesnya, siapkan bahan semua, habis itu bersihkan dulu, tumbuk sampai halus, habis itu tambah dengan air 1 liter untuk press. Press habis, kasih keluar ampas, habis itu taruh dengan kapur, habis itu aduk-aduk sampai merata, baru taruh benang. Habis itu benang dicelup. Benang direndam selama 1 malam. Paginya bisa baru angkat jemur. Kalau warna hijau muda, itu celup 1 kali saja. Kalau warna hijau tua, sampai 3 kali celupnya. Kalau warna kuning dari pohon pur, kita ambil dari hutan, habis itu bersihkan kulit-kulit. Rebus sampai mendidih. Kasih keluar, habis itu saring, kasih bersih. Dia tidak taruh dengan kapur sirih, dia hanya begitu saja. Habis itu rendam, sama juga ke warna ungu. Rendam 1 malam, pagi baru bisa angkat jemur. Jemur habis, kalau sudah kering, gulung. Kalau warna orange dari pohon mengkudu, ambil hanya dia pun akar saja. Rebus habis, akarnya kasih keluar pakai air saja. Habis itu taruh dengan kapur sirih. Aduk sampai warnanya kelihatan kuning, baru bisa taruh benang. Habis itu benangnya pucuk sampai warna orange. Baru rendam 1 malam. 1 malam sampai paginya angkat, jemur di dalam rumah. Habis itu cuci habis baru gulung. Oke. Steph, kamu kapan lagi ke Timor? Kemungkinan besar di bulan November sih, Kak. Bulan November ya, seru banget. Rasanya kayak pengen banget ke sana, bisa ngeliat, ketemu mama-mama penenun dan lihat prosesnya. Dan tentu aja ya beli kainnya. Ya. Oke, nah Steph, terakhir nih sebelum kita tutup, kamu ada rencana-rencana apa lagi dengan Tinung Rambu atau mungkin dengan mama-mama penenun? Apa dalam waktu dekat ada kerja-kerja yang mau didorong, atau mungkin ada koleksi yang mau ditampilkan dalam waktu dekat?
Jika Tuhan berkenan sih Kak, kalau kita berharapnya memang kemarin yang terakhir di ya paling last update banget, kita kemarin mengeluarkan koleksi untuk sarung Buna, sarung dan selimut Buna Mandeu dengan pewarna alam, karena dominannya kan kebanyakan menggunakan sintesis atau juga menggunakan benang jahit atau benang pabrik. Nah itu kita sudah buat sampai nomor 70 ya, nomor 60 untuk sarung dan selimut sekitar nomor 7. Nah, menutup itu rencananya sih kita akan ke depannya mungkin di awal tahun kita akan produksi yang baru dengan pewarna alam juga, tapi yang lebih terjangkau sehingga anak muda bisa lebih dekat dengan itu, dengan variasi yang baru karakter ininya. Karena kemarin saya masih oke, kita buat ini dulu mah dengan karakter Buna full, tapi kedepannya harapannya kita akan membuat yang lebih apa ya, dengan variasi yang lebih affordable, bisa terjangkau lah Kak, istilahnya harapannya. Itu targetnya di bulan Januari sudah launching kembali dengan produk yang baru, dengan variasi yang baru, bukan hanya di Mandeu, tapi kita juga lagi mencoba, lagi menggali bersama di daerah Ayo Tupas. Nah ini tapi masih bertahap, kalau Ayo Tupas mungkin masih butuh waktu 4-6 bulan, cuma bertahap di Mandeu dulu, dan yang sudah berjalan tetap bisa berjalan dengan baik di Sumba maupun yang lain. Dan di sisi sosial, dari tenun ini harapan kami tadi untuk sekolah bisa jalan, pembangunannya sudah bisa mulai di bulan November ini yang di Ondule, dan bisa pembangunan di tahun depan untuk di Ragnamo. Harapan kita sih seperti itu Kak, tetap berjalan ya. Nggak Nanti mau ada pameran atau ditampilkan di media sosial koleksi-koleksi barunya? Kalau terdekat sih mungkin akan di spoiler di media sosial Kak, kalau memang sudah keluar. Tapi kalau pameran nanti juga kita akan ikut beberapa pameran dalam waktu dekat di Oktober dan juga November. Bisa nanti biasanya yang pernah di customer kita akan kasih tahu juga, ketemunya langsung di sana karena bisa melihat dan memilih langsung sebelum teman-teman yang online yang memilih atau melihat produknya begitu. Jadi dekat, silakan teman-teman bisa follow berarti ya di Instagram kamu, itu ada di @tinungrambu. Ada juga Instagramnya Stephanie Saing. Silakan di search saja, terus kemudian di follow dan langsung deh tuh nengok-nengok, lihat-lihat koleksi-koleksi tenun Tinung Rambu. Oke, terima kasih sekali Stephanie. Mudah-mudahan nanti kita dalam waktu dekat kalau situasi membaik dan ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol secara langsung, sambil mungkin kalau ada kesempatan juga kita bisa kenalan dengan mama-mama penenun atau mungkin pegang-pegang kain tenun koleksinya Tinung Rambu yang cantik-cantik dan luar biasa. Terima kasih sekali Stephanie Saing. Terima kasih banyak Kakak, Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf kurang lebihnya. Semoga kedepannya semua penikmat wastra itu bisa makin bertambah. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari Wastra Indonesia itu sendiri. Terima kasih Stephanie. Dan jangan lupa pameran Nuansa Kemila Wastra Tenun Indonesia yang udah diperpanjang 1 bulan itu masih bisa dilihat di Museum Tekstil Jakarta sampai besok. Karena Bu Laksmi tadi kasih bocoran besok mau diturunin, diganti. Jadi masih ada waktu hari ini dan esok. Dan tutupnya Museum Tekstil Jakarta kalau secara offline tentu saja mengikuti jadwal museum pada umumnya ya sampai jam 4 sore. Jadi silakan teman-teman nanti diperhatikan waktunya, jangan sampai telat lewat jam 4. Nah, teman-teman, kita masih ada satu sesi lagi. Ini kayaknya sesi yang juga ditunggu-tunggu sama kawan-kawan lain di sini karena kita ada pengumuman pemenang lomba karya tenun hiasan dinding dengan ragam hias tenun. Nah, ini ada video yang akan berupa pemaparan dari Pak Sony, perwakilan dari Dewan Juri. Jadi video ini akan menampilkan Pak Sony untuk membacakan berita acara, dan tentu saja ini yang nggak sabar kita tunggu-tunggu ada siapa-siapa saja yang menang untuk ikutan lomba karya tenun hiasan dinding ini. Saya persilakan untuk kawan-kawan panitia bisa memutar video dari Pak Sony dan nanti kemudian kita bisa lihat juga ya pemenangnya, nama-namanya siapa aja. Ada 5 soalnya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan. Lomba karya tenun hiasan dinding dengan inspirasi ragam hias tenun Sumatera, Timor atau Sulawesi. Program publik Museum Tekstil, pameran temporer nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia, Sumatera, Timor dan Sulawesi. Nomor 045-24 September 2022, Dewan Juri yang dibentuk dengan surat keputusan atau SK Kepala Unit Pengelola Museum Seni nomor 01/24 September 2022 yang terdiri dari 3 orang. 1. Sony Mokhlisan, Juri Ketua. 2. Vera Jane Basirun, Juri Anggota 1. Dan Christina Dwi Suryani, Juri Anggota 2. Dengan kriteria penilaian: 1. Pengetahuan motif. 2. Kreativitas dalam aplikasi teknik tenun. Dan 3. Pemanfaatan bahan daur ulang. Menetapkan pemenang lomba karya tenun hiasan dinding dengan imajinasi ragam hias tenun Sumatera, Timor atau Sulawesi adalah, kita mulai dengan juara harapan 2. Diterima oleh Eti Herawati dengan nilai 635. Juara harapan 1 diterima oleh Elsa Ambar Kasturi dengan nilai 710. Kemudian juara 3 Ayi Dwi Aryani dengan nilai 770. Juara 2 diperoleh oleh seorang perempuan bernama Anita Gatmir dengan nilai 790. Sedangkan juara 1 adalah Susi Susianti dengan nilai 855. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Jakarta tanggal 24 September 2022. Dewan Juri 1. Sony Mokhlisan, Juri 1. Vera Jenny Basirun, Juri 2. Dan Christina Dwi Suryani, Juri ketiga. Oh ya, maaf. Terima kasih. Itu tadi Mas Sony, ketua sekaligus juga perwakilan dari Dewan Juri yang membacakan berita acara dan juga mengumumkan nama-nama pemenangnya. Jadi selamat untuk kelima pemenang. Dan ada videonya ya Bu Laksmi ya, untuk nama-nama 5 pemenang dan juga karya-karya yang sudah mereka daftarkan atau ikutkan dalam lomba. Kita bisa lihat nih pada video kali ini. Silakan.
Oke, selamat ya kepada para pemenang. Ada 5, jadi ada harapan 1, harapan 2, dan juara 3, 2, dan 1. Nah, meskipun Mas Sony nggak bisa hadir pada acara kita hari ini, tapi ada satu dewan juri nih saya intip yang hadir di ruangan. Ada Ibu Kiki ya, Ibu Christina Suryani. Ibu Kiki boleh ngobrol-ngobrol sedikit? Boleh tes Halo, suara, selamat Ibu? siang. Ya, Selamat siang, Ibu. Oke, Iya. videonya apa bisa ditampilin, Bu? Tapi tidak apa-apa kalau tidak nyaman. boleh, nggak apa-apa. Sorry, aku habis latihan boxing tadi, jadi masih baru habis olahraga. Oke, Iya, pas dikasih lihat untuk pemenang-pemenangnya, hasil karyanya, amazed banget sih, especially untuk yang juara, semuanya juga bagus banget. Tapi yang juara 1 untuk feel dapat ininya, motif tenunnya udah dapat, dan juga penggunaan untuk barang-barang daur ulangnya dapat banget karena itu kreatif banget. Dia ada sedotan, ada juga kulit jagung, which personally aku nggak pernah kepikiran untuk bisa bikin sesuatu dari kulit jagung di dalam tenun especially. Jadi kreatif banget. Dan even yang untuk juara 3-nya dia pakai bekas masker. Jadi itu ketahuan banget baru hasil karya untuk setelah pandemi atau masih dalam masa pandeminya. Menarik banget. Jadi ini inovasinya bukan hanya di desain, tapi juga di material ya, Mbak Kiki? Yes, betul. Oke. Gimana, sulit nggak Mbak Kiki untuk pilih yang jadi pemenangnya? Sulit sih, karena pilihan aku sama pilihan yang lain sebenarnya beda. Karena aku ngeliatnya dari segi pemakaian material, beda-beda ya. Fokusnya ada yang untuk kait sisa tenun atau barang-barang daur ulang yang lainnya. Tapi akhirnya pemenangnya sudah disejukan, yaitu sudah nggak bisa diganggu gugat lagi. Tapi memang sulit banget pas harus milih yang mana yang menang. Oke, Mbak Kiki makasih banget udah mau ngobrol sejenak dengan kami dan udah ikut acara kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Kiki. Ya, terima kasih, sehat selalu. Oke, hadiahnya udah dikasih semua, terus kita pengumuman pemenang juga udah, ngobrol dan belajar banyak dari Stefani dan Mama Adele juga udah. Tentu aja nggak cukup ya, kita dalam waktu 2 jam terus ngobrolin semua kain yang ada di Timor. Mungkin pada lain kesempatan kita bisa bikin kegiatan serupa lagi, baik itu daring ataupun luring. Seneng banget Stefani kayaknya nih kalau misalnya kita bikin acara lagi di Museum Tekstil terus ngobrol-ngobrol banyak dan secara langsung gitu bisa pegang koleksi kain dari Tinung Rambu dari Timor. Terima kasih sekali Bapak, Ibu dan juga kawan-kawan sudah hadir pada hari ini pada webinar terakhir dalam rangkaian acara Nuansa Kemilawastra Tenun Indonesia Sumatera, Sulawesi, dan Timor. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dan mengobrol lagi di lain kesempatan. Tentu aja kayaknya udah nggak sabar untuk kita bisa jumpa secara luring lagi di Museum Tekstil Jakarta dan situasi pandemi semoga berangsur membaik sehingga kita bisa saling bertatap muka dan silaturahmi. Kalau gitu Stefani ada hal-hal yang terakhir mau kamu utarakan? Kepikiran mungkin tadi belum diutarakan, silakan. Sedikit aja sih Kakak, Bapak, Ibu semua, saya berharap satu kali lagi saya berharap bahwa semua penikmat wastra, pencinta wastra, semoga bisa menularkan ke banyak yang orang-orang yang lain, terutama generasi muda. Harapan saya sih seperti itu. Karena harus diteruskan dan harapannya ini tidak putus sampai next-nya lagi untuk budaya kita di wastra khususnya tenun. Terima kasih Stefani dan kita sama-sama mendukung ya pemerintah Indonesia karena sedang mengupayakan untuk menjadikan tenun sebagai warisan dunia non-benda di UNESCO. Mudah-mudahan tahun depan kalau misalnya kita tembus ini sangat memberikan pengaruh yang luar biasa untuk ekosistem tenun di Indonesia dan juga di luar. Terima kasih sekali Stefani, sekali lagi senang sekali ngobrol
pada webinar kali ini ditutup dengan representasi dari anak muda, sehingga kita membangun keterhubungan bukan hanya dari kampung dan kota dengan ngobrol dengan banyak sekali sosok-sosok pegiat tenun dan juga pelestari tenun di kampung dengan para perempuan adat, tetapi kali ini juga kita bisa ngobrol dengan anak muda di kawasan perkotaan yang kemudian mencoba terus menghubungkan keterhubungan antara kita semua di sini dengan kampung, dengan tenun sebagai sebuah identitas yang merepresentasikan banyak hal dari kampung. Dan senang sekali dengan program yang digagas oleh Stephanie Saing dan tim dengan Tinung Rambu, di mana upaya pelestarian tidak hanya terfokus kepada pelestarian yang benda untuk kain, tapi tadi kita lihat Stephanie juga menyertakan masalah pendidikan, masalah pewarisan kebudayaan dan tradisi dengan menyertakan juga anak-anak di dalam programnya. Semoga sukses selalu Stephanie dan Tinung Rambu, dan terima kasih sekali Bapak, Ibu, dan kawan-kawan pegiat Wastra sudah selalu setia untuk hadir dan berbincang-bincang bersama kita. Kalau gitu saya Dian pamit dulu untuk siang ini pada webinar terakhir dalam rangkaian seri pameran dan juga diskusi pameran Nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.